Pertanyaannya jelas ya, kira-kira kenapa Allah nggak bikin satu aja ini umat, jadi umat Islam saja? Kenapa nggak jadi satu aja udah Nabi Muhammad saja, nggak ada nabi lain? Jawabannya, hidup itu maunya kita atau maunya Tuhan? Maunya siapa hidup itu? Maunya kita atau maunya Tuhan? Kenapa Allah nggak jadikan saja sudah, nggak ada cipta iblis, langsung Nabi Adam jadi Nabi Muhammad, sudah selesai. Karena hidup itu adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk menguji kalian siapa yang terbaik. Yang terbaik amalnya, bukan yang terbanyak. Yang terbaik amalnya itu ujian. Jadi hidup ini memang ujian. Allah kirim rasul-rasul begitu banyak supaya jadi pelajaran buat kita. Sehingga kita ini umat yang terakhir mestinya adalah umat yang sudah paling paripurna keimanannya, karena sudah dapat pelajaran umat Nabi Nuh, pelajaran umat Nabi Ibrahim, pelajaran umat Nabi Musa, pelajaran umat Nabi Isa. Masih dablek juga kita sebagai umat Nabi Muhammad. Salahnya sendiri. Makanya neraka pantas buat umat Nabi Muhammad yang durhaka. Karena umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang paling sempurna petunjuk kepada mereka. Kita ini paling sempurna. Coba, Nabi Musa nggak dapat kisah Nabi Muhammad, nggak dapat kisah Nabi Isa. Nabi Ibrahim nggak dapat kisah Nabi Muhammad, nggak dapat kisah Nabi Isa, Nabi Musa. Kan gitu. Kita dapat semua kisah para nabi. Jadi hidup itu ujian, dan hidup itu adalah maunya Allah. Wallahu yaf'alu ma yasha. Allah bisa melakukan apapun yang Dia kehendaki. Jangan lupa ini. Jangan merasa kita dengan Tuhan pun sejajar, sehingga maunya kita harus maunya kita. Tidak. Ya. Jadi sudah Allah tentukan beginilah kehidupan. Nah, itulah ujian hidup buat kita. Ya. Kalau enggak, ntar pertanyaannya ada lagi. Kenapa enggak semuanya masuk surga aja kalau gitu? Kenapa enggak semuanya ada di surga? Nah, kalau gitu, kenapa sudah enggak usah ada kehidupan? Kan gitu mestinya pertanyaan lagi. Pertanyaan lagi, kenapa ada kehidupan ini? Udahlah, enggak usah hidup aja mendingan. Allah sendiri aja dengan kehidupannya. Enggak ada makhluk, enggak ada malaikat, enggak ada manusia, enggak ada surga, enggak ada neraka. Itu pertanyaan-pertanyaan yang naif. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak menunjukkan, maaf, kita orang yang menyadari bahwa Allah pencipta, kita makhluk. Allah membuat ujian untuk makhluknya. Kita nggak sadar itu namanya. Tapi kalau kita sadar kita adalah makhluk, kita diciptakan untuk diberikan ujian, maka kita sadar, ya pantas Allah ciptakan begini. Nanti pertanyaannya kayak, kalau pertanyaan kayak macam-macam lagi, kenapa nggak semuanya orang kaya? Kenapa nggak semuanya orang-orang berada? Kenapa nggak semuanya orang-orang pinter? Kenapa ada yang bodoh? Kenapa nggak semuanya lahir sempurna? Kok ada yang cacat, ada yang kakinya pincang, ada yang sudah dari lahir buta, dari lahir nggak bisa dengar, dari lahir kakinya cacat, kan gitu ada. Nah, jadi sempurnanya pun di sini sempurna bukan sempurna biologis ya. Sempurna biologis iya pada sebagian, itu membuat kita jadi ujian. Allah ciptakan ada orang yang cacat, buat kita jadi bersyukur. Alhamdulillah saya sempurna kakinya. Ada orang yang lahir kakinya cacat, nggak bisa jalan. Ada yang lahir kan kakinya nggak ada, segini misalnya. Kita lihat tuh banyak kan. Ada yang lahir tanpa tangan, kita punya tangan. Nggak punya tangan tapi bisa berenang. Loh, kita kok punya tangan nggak bisa berenang? Lebih bodoh dari orang yang nggak punya tangan. Malu, itu supaya bersyukur. Itu begitu. Allah ciptakan itu semua supaya kita jadi berpikir dan bersyukur akhirnya. Lalu kenapa kalau ada orang kayak tadi, sekarang jadi menteri agama lagi, tadinya imam? Ya jawabannya, saya yakin dia tidak betul-betul menghayati kajian surat At-Tin ini kira-kira. Karena kita umat Islam disuruh punya rasa fakhr, fakhruddin. Fakhruddin itu artinya kebanggaan menjadi orang yang beragama Islam. Islam itu begitu. Itu karena mungkin ada yang beranggapan semua agama sama.
Orang sebaik itu, apa tega kita bilang di ahli neraka? Orang sebaik itu kayak Ibu Teresa. Orang sebaik itu kayak siapalah? Kita punya tetangga orang kafir nih, tetangga. Orangnya baik betul sama kita. Apa kita tega bilang dia calon neraka? Alasannya bukan soal tega enggak tega. Kebaikan dia pasti Allah balas dengan kebaikan. Entah dalam kehidupan di dunia, kehidupan nanti di akhiratnya itu lain lagi. Di dunia Allah kasih dia, disebut namanya jadi terkenal, disebut namanya jadi orang yang baik, orang muliakan, disebut dermawan. Tapi kalau di akhirat bunyinya kan sudah jelas, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, agama itu tidak akan diterima. Agamanya orang itu tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diterima imannya orang itu. Dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi, kata Allah. Bapak ada dengar ini, ada kisah-kisah mu'allaf. Ada seorang namanya perempuan itu Nora Aritonang, masuk Islam, tinggalnya di sana di Dumai. Asalnya dia orang Batak, ya. Bapaknya itu Aritonang, ibunya Panggaribuan, Panggabean ibunya. Dia masuk Islam sendiri tadinya. Bapaknya marahnya bukan main, sampai dipukul dia, bukan pakai tangan, pakai sepatu bot kalau dia berangkat kerja, sampai bengkak, bukan main. Dan gak boleh bergaul sama siapapun, di rumah ditinggal. Tapi anak itu cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya hanya aku yang muslim, aku yakin bahwa engkau katakan bahwa hanya aku yang akan masuk ke dalam surga. Berarti di surga aku akan melihat bapakku, ibuku di neraka. Maka ya Allah, biarlah engkau tidak memberikan apapun kekayaan dunia kepadaku, asalkan aku bisa melihat bapakku, ibuku masuk ke dalam surga. Doanya cuma begitu tiap hari. Akhirnya bapak yang kejam itu masuk Islam, ibunya akhirnya masuk Islam, adik-adiknya akhirnya masuk Islam. Dari dirinya dia sendiri dan diperlakukan kayak apa, sampai di kamar dikunci, dikasih makannya cuma babi, daging babi, supaya dia itu tobat menurut agama mereka. Kalau mau dicari itu ada Nora Aritonang. Itu karena memandangnya begitu, bahwa kita ini ahli surga, Pak. Tapi jangan ngaji begini. Kalau saya ngaji di RT ya nggak begini. Kalau RT-nya ada non muslim, beda. Ini ngaji kita ini. Makanya kalau pengajian begini ditaruh di YouTube, nah YouTube orang salah paham tuh, ya udah salah yang lihat kan gitu. Padahal kita menyampaikannya di hadapan kita semua umat Islam, bahwa Islam agama yang benar, agama yang lain salah. Ya kalau orang yang kayak tadi mungkin jangan-jangan menteri agama kita punya anggapan semua agama sama, sama-sama masuk surga, sama-sama baik, sama-sama nanti di akhirat dapat rahmat. Padahal yang sama itu adalah kalau dia ikuti kitab Injil di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, dia ikuti kitab Taurat di zaman Nabi Musa, dia ikuti kitab Zabur di zaman Nabi Daud, itu dia ahli surga. Tapi kalau di zaman Nabi Muhammad, yang sudah saya sampaikan, ini saya bacain lagi hadisnya supaya kita ini jelas. Nabi Muhammad bilang begini kepada kita semua, ya. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi zat yang Nabi Muhammad ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengar tentang keberadaanku sebagai nabi yang telah Allah utus di tengah-tengah umat ini, apakah orang itu Yahudi wala Nasrani, apakah orang itu orang Nasrani, tsumma yamutu, kemudian orang itu meninggal dunia, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dia tidak beriman kepada ajaran yang aku diutusnya, enggak beriman kepada Al-Qur'an, illa kana min ashabin nar, kecuali mereka semua adalah calon penghuni neraka. Sudah dikatakan oleh Nabi begitu, itu hadis. Jadi nggak ada orang Yahudi yang soleh,
orang Nasrani yang soleh. Karena sesoleh-solehnya dia tetap neraka, harus beriman kepada ajaran Muhammad. Walaupun kita lihat di Amerika, di mana kemarin ada orang Yahudi yang baik, itu baik sisi kemanusiaan, bukan keimanan. Dia menentang Benyamin Netanyahu, dia menentang si Israel yang Zionis ini. Dia Yahudi yang baik di dunia, tapi di akhirat tetap tidak. Karena dia tidak beriman. Ingat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini harga yang paling mahal. Makanya Bapak jangan sampai ditukar ini dengan apalagi cuma Indomie, ditukar dengan kekayaan dunia apapun. Cuma kita tidak tahu, saudara kita, tetangga kita, teman kita yang Nasrani itu boleh jadi suatu saat akhirnya masuk Islam. Boleh kita doakan mereka, orang sebaik itu, tetangga saya itu baik bukan main. Mudah-mudahan dapat hidayah Islam sehingga kebaikannya sampai ke akhirat juga. Boleh kita doakan mereka begitu. Ya. Di samping kebanggaan bukan berarti kita bangga sebagai umat Islam lalu benci sama orang kafir. Tidak, bukan begitu maksud saya. Jangan salah paham. Justru orang kafir ini kita doakan semoga dapat hidayah. Saya kira itu barangkali. Jadi bukan langsung membunuh. Membunuh. Oh, salah lagi itu. Ketemu orang kafir dibunuh, orang kafir dibunuh. Salah, keliru sekali. Ya, kita bukan ngaji untuk itu. Itu kalau dalam peperangan, semua kafir itu kita bunuh. Itu pun kafirnya pilih-pilih. Kalau orang kafirnya dalam peperangan itu anak-anak, itu perempuan, itu orang tua yang udah nggak berdaya, itu orang yang sudah menyerah sebagai tawanan, kita nggak boleh bunuh mereka juga. Yang dibunuh adalah yang masih pegang senjata, yang masih melawan kita, itu yang boleh dibunuh. Itu pun dalam perang. Nggak boleh ujuk-ujuk kita bunuh orang kafir. Ada orang kafir tuh di sana tuh, ada gereja, udah bakar, bunuh mereka. Keliru pandangan itu. Justru disitulah yang namanya toleransi. Kita membiarkan mereka dengan keyakinan agama mereka, hormati mereka. Tapi kita dengan mereka nggak mau lebih rendah, gitu. Kita doakan mereka, semoga mereka dapat hidayah. Jangan salah paham ya, jangan sampai ketemu orang kafir kita bilang, kamu rendah, kamu neraka, kamu. Jangan salah paham, itu namanya. Ngaji kita bukan untuk itu. Buat di hati kita, iya, tapi kita harus hormati mereka. Justru tunjukkan kita umat Islam adalah orang-orang yang berbudi, orang-orang berakhlak, orang-orang yang bisa mencontohkan kebaikan kepada mereka.